Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa kembali lewat Maya Bali Channel, yang mana selalu mengangkat sisi unik dan tradisi Desa Bali Age, Desa Pedawe. Di Desa Bali Age yang dulu dikenal dengan sebutan Gunung Tamleg atau Gunung Sari. Nah pemirsa, sebelum kita menonton, jangan lupa Anda yang belum mensubscribe silahkan subscribe, kemudian like dan isi komen agar channel ini tetap tumbuh, dan tentu Anda akan mendapatkan info-info yang unik dari Desa Bali Age. Nah pemirsa, topik bahasan kita kali ini akan mengangkat sisi lain, keunikan Tirta Bima atau disebut juga dengan Kayan Bima atau Kayuan Bima yang berlokasi di Pura Dalem. Lokasi ini merupakan Pura Dalem yang ada di Desa Pedawe. Ada juga yang menyebut juga dengan Pura Mutering Taman, ya. Ada juga yang mengatakan pura ini adalah Kayan Desa atau juga Kayuan Desa. Kenapa disebut Kayuan Desa? Karena di pura ini orang nunas tirta pengentas bagi orang yang meninggal di Desa Pedawe, sehingga disebut Kayuan Desa, satu desa yang akan mandi atau nunas tirta di lokasi ini ya pemirsa. Nah pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah di mana lokasi Kayan Bima atau Tirta Bima itu yang zaman dahulu diyakini oleh masyarakat Pedawe dengan nunas tirta itu orang akan kebal dengan senjata tajam. Nah pemirsa, bagaimana sejatinya kisah Tirta Bima atau Kayan Bima ini? Dikisahkan pada zaman dahulu ada orang sakti yang bernama Raja Bima atau Raja Bayu datang ke Gunung Sari. Gunung Sari itu adalah sebutan nama Desa Pedawe zaman dahulu, dan disertai seorang pendeta sakti yang bernama Dukuh Mancabila. Dan Dukuh Mancabila ini adalah seorang pendeta sakti pada zaman Bali Mule atau zaman Bali Age yang ada di Gunung Sari atau yang disebut dengan Pedawe saat ini. Kedatangan beliau ke Pedawe untuk menertibkan bagaimana prosesi ketika orang meninggal di Desa Pedawe. Karena waktu itu pada zaman dahulu orang yang meninggal di Desa Pedawe, mayat-mayatnya hanya diletakkan di pohon kayu. Bahkan ada anak kecil yang baru meninggal, mereka dimasukkan ke lubang kayu, di mana lubang kayu itu berada di daerah Pinget, yaitu yang berlokasi di Banjar Desa. Kehadiran Dukuh Mancabila di Desa Pedawe banyak memberikan jalan bagi prosesi upakara bagi orang yang meninggal, mulai dari ketika orang yang baru meninggal, kemudian bagaimana proses untuk memandikan mayat, membuat banten, kemudian kidung, sampai ngambil tirta pengentas. Tempat permandian Raja Bima atau Tirta Bima yang dihubungkan dengan prasasti disebut Prabu Jaya Sakti itu pernah mandi di permandian Tirta Bima tersebut, di mana saat beliau mandi dan ternyata tempat permandian itu bertuah. Jika seorang tersebut mandi memohon dengan tulus, maka ketika saat itu bertempur misalnya kebal dengan senjata tajam dan peluru. Nah pemirsa,
Berikut kita ikuti wawancara tokoh masyarakat Pedawe Bapak Iwayan Sukrate. Om Swastiastu, Om Awe Genamastu. Semoga ide yang rangkaian dari Gunung Sari tidak marah karena saya akan menyebutkan apa yang disucikan di Pedawa. Jadi di Pedawa ini di Pura Dalam ada yang disebut dengan Kayan Bima atau permandian Bima. Ceritanya begini. Pada waktu zaman dahulu ada orang sakti dan itu disebut namanya Raja Bima atau Raja Bayu namanya beliau itu. Datanglah beliau itu ke Pedawe yang disertai oleh seorang pendeta. Beliau bernama Dukuh Manjebila. Dukuh Manjebila ini seorang pendeta pada zaman dulu, pada zaman Bali, mula Bali Age. Lalu kedatangan beliau itu di Pedawe, pada waktu itu masih Pedawe ini bernama Gunung Sari. Jadi Pedawe pada waktu itu bernama Gunung Sari. Sebab pertama sekali Pedawe bernama Gunung Tamblek karena berasal dari Tamblingan. Lalu pindah ke daerah Bingin, sebagian dah pindah kemana? Mungkin ke Pulauan Keidu. Ini pada waktu di daerah Bingin bernama Gunung Sari. Lalu perpindahan kemari dengan adanya Tirta Bima ini. Nanti ceritanya lain lagi. Lalu beliau datang ke Pedawe itu untuk menertibkan bagaimana tata cara orang memperlakukan mayat itu, upacaranya, bagaimana kalau orang lain meninggal, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana. Inilah yang membawa. Kadang menurut cerita dulunya mayat-mayat orang Pedawe dibiarkan begini di bawah pohon kayu gitu, dengan bekal, dengan memakai bunga ripang begitu. Lalu masih kakek nenek saya, mayat anak kecil masih kalau ada orang kecil meninggal belum kepus-pusan, belum 1 bulan 7 hari, mayat ini dimasukkan ke lubang kayu aja di daerah Tingkat namanya. Sekarang ada menjadi SD di sana. Nah, bagaimana orang meninggal itu, misalnya perlakuan waktu meninggal bagaimana? Jadi kalau orang meninggal itu orang yang sudah disebut dewasa, ada pengesahan sah dia meninggal kalau sudah dikidungin kue tekap. Lalu bagaimana membersihkan itu? Inilah Dukuh Manjebila yang memberikan, misalnya pembersihan, mayat itu dimandikan. Sudah itu tirta pengentas juga beliau. Nah, tempat Raja Bima atau Raja Bayu ini yang dihubungkan di dalam prasasti prasasti Sanding disebut dengan Prabu Jaya Sakti. Itu tempat beliau waktu di sini mandi di sana di daerah Pura Dalam sekarang. Nah, makanya karena beliau itu bernama Raja Bima, maka disebutlah permandian Bima. Dan tempat permandian beliau itu bertuah. Seseorang yang dapat mandi di sana dengan tulus memohon sesuatu kekuatan, maka apabila mereka itu misalnya bertempur, beradu kesaktian, akan selamat begitu. Termasuk dalam cerita orang-orang tua Pedawe mengatakan pada waktu Belanda menyerang Banjar Serdadu Pedawe, selamat hanya satu yang kena kena peluru. Mengapa? Karena pada waktu dia akan berangkat ke sana, yaitu leluhurnya Pak Jaya itu, dia masih ribut dengan keluarganya. Saya akan ikut aja, bertempur biar mati atau tidak, berarti kan tidak ada keikhlasan itu. Nah, setelah Raja Bima itu selesai menertibkan tata cara upacara Pitra yang jadi Pedawe, beliau kembali ke tempatnya. Pesanggrahan beliau ada di Bantiran. Dan Dukuh Manjebila ini dibuatkanlah pelinggih di Jaban Pura Dise, namanya Pelinggih Dukuh, tempat orang satu memohon tirta pengentas, mohon
pembersihan, naik mati, nohon pengelinging untuk orang datang dari kuburan. Ini tempatnya. Nah, dari sini, dari kejadian Tirta Bima ini, lama-lama di antara saudara Pandawa itu kan terkenal kan Bima, yang dikenal kekuatannya begitu. Di antara Panca Pandawa, Bima yang terkenal, maka timbullah nama Pandawa. Menurut Jero Kedisan dari Desa Kedisan Kintamani, di lontar beliau dapat membaca Pedawa itu namanya dari Pandawa. Pandawa, lama-lama dialek Pedawa kan agak cepat menjadilah Pedawa begitu. Pada waktu Raja Jayasakti datang ke Bestala untuk menyelesaikan kasus pertentangan antara desa Pedawa dengan desa Banyusri karena perbatasan. Begini beliau "Hai rakyatku yang ada di daerah ini, apakah sudah datang rakyatku dari Pandawa?" Jadi bahasa banyak nirane oleh di Pedawa berteka. Nah, begitulah beliau. Jadi dari sana menjadi nama Pedawa. Nah, inilah Tirta Bima Lam. Karena di tempat ini beliau di Dukuh Manjebila dibuatkan sebagai mohon tirta, dibuatkan peligih untuk mohon tirta. Maka lama-lama ini sebenarnya pura dalam yang sekarang namanya itu Pura Taman. Dan pura yang terkenal di Pedawa namanya Kayan Desa. Mengapa disebut Kayan? Itu tempat permandian desa. Semua satu desa kalau sudah meninggal dipakailah tirta dari desa ini. Ada kaya desa, mandi semuanya dari sana, maka disebut Kayan Desa. Baru-baru penertiban agama tahun 67-68 supaya ada kayaan tiga, inilah disebut dengan Pura Dalem. Sebenarnya dulu Pedawa itu tidak mengenal Pura Dalem, namanya Pura Kayan Desa atau Pura Pura Taman gitu. Itu sekilas tentang Pura Dalem Kayan Desa yang ada di dalamnya Tirta Bima. Sedikit saya sampaikan. Pedawa secara legenda mitos mengaku bersaudara 5. Orang Pedawa berasal dari Tamlingan. Dan rajanya, penguasanya ada di Goblek, yaitu Tosing Prajurit, yaitu Jerone sekarang, Purinya sekarang. Itu diakui oleh orang Pedawa sebagai Dharma Wangsa. Bima itu ada di Pedawa. Sedangkan Arjunanya adalah di Tiga Wase. Nakula dan Sahadewa adalah Cempaka dan Sidetapa. Itu keyakinan orang. Maka bagi orang Pedawa pantang, tidak boleh sebenarnya ngambil istri dari Goblek. Itu akan berakibat fatal. Syukur-syukur tidak ada meninggal bahaya dan sebagainya. Pasti ada sesuatu. Sampai sekarang ada keyakinan dan banyak bukti, tapi tidak saya akan ceritakan di sini siapa-siapa, itu biarlah masyarakat yang anu. Sampai sekarang. Sedangkan dengan Banyusri dulu dan sampai sekarang sering cekcok masalah perbatasan. Orang-orang Pedawa yang ada di Banyusri tidak mau ke Banyusri, ditertibkan dan susah. Baru sekarang ada mengerti sudah. Memang ini sejarah dari dulu gitu. Karena Banyusri adalah daerah perdikan menurut keyakinan orang Pedawa. Jadi orang yang daerah istimewa, ada pendapat penyangga kekuasaan Ularan dari barat dan kekuasaan Goblek dari timurnya. Itu keyakinan. Inilah penyangga itu pewatas ini. Nah, demikian saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai saat ini keberadaan Kayan Bima tersebut, orang bertanya-tanya, apakah Kayan Bima atau Tirta Bima itu masih memiliki khasiat seperti zaman dahulu? Nah, tentu banyak beragam ya pemirsa.
Nah, pemirsa, bahkan ada cerita unik di zaman dahulu. Ada orang membuat genteng bambu, di mana genteng bambu itu untuk atap rumah. Kemudian mereka memotong-motong pohon bambu di atas paha seseorang, yang mana pada saat itu ada di Tirta Bima atau Kayan Bima. Anehnya lagi ya pemirsa, orang tersebut tidak luka sama sekali, alias kebal dengan senjata ketika mereka berada di Tirta Bima. Maka dari itu zaman-zaman dahulu tetua-tetua di Pedawe meyakini bahwa Tirta Bima atau Kayan Bima itu sangat bertuah. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu ya liputan tentang berbagai macam tradisi unik yang ada di Desa Bali Age di Kabupaten Buleleng. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum mensubscribe, silahkan Anda subscribe channel ini, like, komen, agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan tentu Anda akan mendapatkan info-info yang menarik berupa tradisi, keunikan-keunikan budaya yang ada di sekitar Bali. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.